Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma, NIM H02201513 dari Pendidikan Matematika B 2020. Di sini saya akan memaparkan matematikawan mulai dari Mesir kuno sampai dengan Yunani kuno. Dalam biografi Sunbansi Matematika, penemuan sampai dengan penerapan dalam matematika. Ada 5 matematikawan yang akan saya paparkan. Yang pertama, Johann Kepler, kedua Thales, ketiga Pythagoras, keempat Archimedes, kelima Archimedes. Yang pertama, Johann Kepler, 1571 sampai dengan 1630. Ia adalah peletak dasar astronomi modern. Copernicus adalah seorang biarawan Katolik. Galileo adalah juga seorang Kristen Katolik yang sungguh-sungguh walau pernah ada masalah soal teori heliocentrik fans, teori geosentrik. Kepler telah mendapatkan rumus yang masih dipakai sampai sekarang untuk meramalkan gerakan planet-planet. Kepler mulai belajar teologi, tetapi setelah 2 tahun ia pindah jurusan dan mempelajari astronomi. Pengaruh studi teologi besar dalam pernyataan-pernyataan di bidang astronomi. Ia berkata bahwa dia selalu berusaha memikirkan pikiran Allah. Ia percaya secara harafiah kitab Kejadian 1,2 mengenai penciptaan alam semesta dalam waktu 6 hari. Dalam salah satu bukunya ia menulis dalam bahasa Inggris, yang artinya, karena kami ahli astronomi adalah iman Allah yang maha tinggi tentang buku alam semesta, sepatutnya kami memuliakan Allah dan bukan pikiran kami sendiri. Kedua, Thales Yunani 624-500-546 sebelum Masehi. Thales adalah seorang ahli filsafat. Pada zamannya, seorang ahli filsafat mempelajari matematika, astronomi, fisika, dan ilmu pengetahuan alam. Thales lahir di Yunani, kemudian pergi ke Mesir untuk belajar. Ia mengukur tinggi piramida dengan menggunakan pengertian kesebangunan dan meramalkan waktu peredaban matahari. Tak heran jika ia disebut sebagai bapak awal ilmu matematika dan astronomi. Dalam sebuah cerita, di suatu malam ia berjalan sambil menatap bintang di langit. Tiba-tiba terperosok masuk ke selokan. Seorang wanita budak yang sudah tua melihat kejadian itu berkata kepadanya, "Tuanku, bila Anda tidak dapat melihat jalan, bagaimana Anda dapat menceritakan sesuatu tentang bintang-bintang?" Ketiga, Pythagoras Yunani 582 sampai 493 sebelum Masehi. Meskipun Pythagoras adalah seorang ahli filsafat, namun ia juga mempelajari musik dan ilmu-ilmu lain. Ia lahir di Yunani dan kemudian ke Mesir dan Babilonia untuk belajar. Pythagoras terkenal dengan dalilnya. Ia menerangkan bahwa dalam suatu segitiga siku-siku, kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat sisi lainnya. Segitiga siku-siku yang sisi-sisinya berbanding 3:4:5 merupakan dasar dari dalil matematika untuk perhitung sudut-sudut dalam segitiga. A2 ditambah B2 sama dengan C2. Dan pertama kali digunakan oleh para perentan tali di Mesir untuk tanah dengan tali-tali bersimpul. Menurut hikmahnya, ia menemukan dalil itu ketika ia sedang mengamati susunan lantai segitiga di rumah salah seorang temannya. Di lain cerita, ketika ia sedang melewati bengkel pada besi, ia mendapat ide dari berbagai jenis suara yang dihasilkan oleh pukulan martil, bahwa semakin pendek
pegangan material semakin tinggi frekuensinya yang dihasilkan. Dengan menggunakan ide ini, ia menciptakan jenis-jenis kecapin dan seruling. Keempat, Euclides. Euclides Yunani kira-kira 300 sebelum Masehi. Euclides menulis 13 jilid buku tentang geometri. Dalam buku-bukunya, ia menyatakan oksima, pernyataan-pernyataan sederhana, dan membangun semua dalil tentang geometri berdasarkan oksima-oksima tersebut. Contoh dari oksima Euclides adalah ada satu dan hanya satu garis lurus, di mana garis lurus tersebut melewati dua titik. Buku-buku karangan menjadi hasil karya yang sangat penting dan menjadi acuan dalam mempelajari ilmu geometri. Bagian Euclides, matematika itu penting sebagai bahan studi dan bukan sekadar alat untuk mencari nafkah. Ketika ia memberi kuliah geometri pada Raja, Baginda bertanya, "Tak adakah cara yang lebih mudah bagi saya untuk mengerti dalam mempelajari geometri?" Euclides menjawab, "Bagi Raja tak ada jalan yang mudah untuk mengerti geometri. Setiap orang harus berpikir ke depan tentang dirinya apabila ia sedang belajar." Bagian kelima, Archimedes. Archimedes Yunani 287 sampai dengan 212 sebelum Masehi. Archimedes mempelajari matematika, fisika, dan membuat banyak penemuan. Ia menemukan prinsip tuas yang dapat menggerakkan benda berat hanya dengan sedikit usaha. Ia memperagakan prinsip ini dengan menggerakkan kapal dengan memakai tuas. Archimedes berkata, "Bila saya diberi sebuah tuas yang cukup panjang dan titik penumpu, saya dapat menggerakkan bumi." Archimedes menggunakan pengetahuan tentang kepadatan untuk menemukan bahwa mahkota yang dibuat untuk raja tak dibuat dengan emas murni. Ia juga mempelajari lingkaran dan menemukan rumus keliling lingkaran 2QR dan luas lingkaran VR pangkat 2. Dalam hikmahnya, ketika Archimedes sudah tua, Yunani dikalahkan oleh Romawi. Sewaktu serdadu musuh masuk ke dalam rumahnya, dan di kamar ia sedang mempelajari sebuah lingkaran yang digambarnya di lantai, ia berteriak, "Jangan injak lingkaran saya." Tapi serdadu itu tidak mempedulikan teriakan Archimedes, malah menikmatinya sampai mati. Itulah tadi pemaparan dari materi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.